Entah dari mana, Leonardo ini percaya kalau dia harus melindungi anaknya dengan cara mencari tumbal manusia. Jadi supaya anaknya ini selamat dari malapetaka, dia ini nekat untuk mencari tumbal. Wah, ada orang yang sampai percaya ke hal-hal tahayul sampai segitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, balik lagi dengan aku di channel Asmi Harel. Kalian bisa bayangin nggak kalau mandi pakai sabun dari bahan daging manusia? Atau makan kue yang salah satu bahan campurannya itu dari darah manusia? Pastinya kan mengerikan banget kan? Nah, untuk kali ini aku akan membahas kasus serial killer yang paling niat buat ngilangin jejak kejahatannya, yaitu dengan cara menjadikan daging para korbannya menjadi sebuah sabun mandi. Sedangkan darah para korbannya ini dia jadikan campuran buat bikin kue. Ini benar-benar gilanya itu nggak ketulungan lagi lur. Orang ini adalah Leonardo Cianciulli. Nah, sebenarnya siapa Leonardo Cianciulli ini? Dan kenapa dia sampai berbuat kejahatan yang begitu keji? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Leonardo Cianciulli lahir pada 14 April 1894 di Montella, Avellino, Italia. Dia adalah seorang anak yang lahir dari hasil pemerkosaan. Sang ibu yang bernama Emilia Denolfi dipaksa untuk menikah dengan si pemerkosa yaitu Mariano Cianciulli. Sejak kecil Leonardo ini sering disiksa oleh ibunya lur. Ibunya ini merasa kalau Leonardo adalah anak yang tidak diinginkan karena hasil pemerkosaan. Apalagi setelah sang ayah meninggal, ibunya ini makin sering melakukan kekerasan kepadanya. Selepas suaminya meninggal, ibunya si Leonardo ini menikah lagi dengan seorang pria. Dan si Leonardo pun ikut untuk tinggal bareng mereka. Tapi kehidupan keluarga mereka ya sama seperti sebelumnya. Mereka hidup dalam kesusahan dan kemiskinan. Setelah Leonardo ini mulai dewasa, ibunya menyuruh Leonardo untuk menikah dengan orang yang mapan. Supaya ya agar hidupnya ini lebih baik, nggak dalam garis kemiskinan terus. Tapi di sini Leonardo ini nggak mau dengar omongan ibunya. Dia malah memilih untuk menikah dengan seorang pekerja kantoran biasa yang bernama Raffaele Pansardi yang usianya juga lebih tua darinya. Dan di sini ibunya ya jelas nggak ngizinin dia lah. Tapi saat itu Leonardo ngebet banget untuk tetap menikah dengan Raffaele. Dan akhirnya mereka pun menikah walaupun tanpa restu dari ibu Leonardo. Nah, setelah menikah, kehidupan Leonardo ini mengalami banyak kesulitan secara ekonomi. Bisa dibilang malah lebih sengsara dari sebelumnya. Di sini Leonardo percaya kalau kesusahannya ini disebabkan oleh kutukan ibunya yang memang gak merestui pernikahan mereka. Setelah itu pada tahun 1921, Leonardo bersama suami memutuskan untuk pindah ke kota lain dengan harapan supaya kondisi ekonomi keluarganya membaik. Tapi nyatanya meski sudah 2 kali pindah kota, yaitu di kota Lauria dan Lacedonia, kondisi keuangan mereka masih sama, masih hidup dalam kemelaratan. Hingga akhirnya mereka pindah kota lagi yang ketiga kalinya, yaitu di kota Correggio. Nah, di kota inilah kondisi ekonomi Leonardo mulai membaik. Bahkan ada peningkatan setelah dia membuka toko sabun dan juga kue. Si Leonardo ini juga orang yang sangat percaya dengan klinik atau tahayul lur, seperti ramalan dan kepercayaan mistis. Suatu saat dia datang nih ke seorang peramal, dia pengen diramalkan perihal kehidupannya ke depan bersama suaminya. Dan saat itu si peramal bilang kalau kamu Leonardo akan mempunyai banyak anak, tapi anak-anakmu ini kebanyakan akan mati. Dan memang setelah itu Leonardo ini hamil dan mempunyai anak. Bahkan dia itu hamil sebanyak 17 kali. Tapi 3 diantaranya mengalami keguguran dan 10 anaknya meninggal saat usia masih kecil. Jadi hanya tersisa 4 anaknya yang masih hidup. Dan apa yang dialaminya ini mengingatkan dengan ucapan tukang ramal yang pernah ia datangi. Akhirnya keempat anaknya ini benar-benar dia jaga. Bahkan bisa dibilang dia terlalu protektif kepada 4 anaknya ini. Lalu di suatu saat, Leonardo coba nih datang ke tukang ramal yang lainnya. Sama, di sana dia meminta untuk dibacakan perihal kehidupannya di masa depan. Dan ketika peramal itu membaca garis tangan kiri Leonardo, dia bilang kalau Leonardo akan masuk penjara. Lalu ketika si peramal melihat garis tangan yang sebelah kanannya, dia melihat apa lur? Rumah sakit jiwa. Jadi ngeri banget nasib si Leonardo ini di masa depan. Nah, pada saat dunia memasuki masa Perang Dunia Kedua, Italia sendiri terseret masuk di sisi blok poros bersama Jerman dan Jepang. Italia yang saat itu dipimpin oleh ketua partai fasis Benito Mussolini mewajibkan kepada setiap pemuda untuk melaksanakan wajib militer. Dan anak sulung dari Leonardo, yaitu Giuseppe, terkena wajib militer yang membuatnya harus ikut dalam medan tempur Perang Dunia Kedua. Dan di sini karena Leonardo ini sangat protektif pada anaknya, apalagi konon Giuseppe ini adalah anak kesayangannya. Entah dari mana, Leonardo ini percaya kalau dia harus melindungi anaknya dengan cara mencari tumbal manusia. Jadi supaya anaknya ini selamat dari malapetaka, dia ini nekat untuk mencari tumbal. Wah, ada orang yang sampai percaya ke hal-hal tahayul sampai segitunya. Dan disinilah Leonardo mulai menjalankan aksi kejinya. Selain punya usaha toko sabun dan kue, Leonardo ini juga punya profesi lain lur, yaitu sebagai peramal.
Yang entah dia belajar dari mana, yang jelas rasa percayanya kepada hal-hal tahayul membuat dirinya juga mendalami cara-cara meramal. Dan banyak juga orang yang percaya kepada Leonarda ini. Salah satunya yaitu Faustina Seti. Saat itu Faustina ini mendatangi Leonarda dengan maksud untuk diramalkan perihal jodohnya itu siapa. Karena si Faustina ini wanita parubaya yang belum menikah. Dia selalu gagal dalam hal perjodohan, jadi dia minta bantuan Leonarda. Bahkan Faustina ini menyampaikan maksudnya, lalu Leonarda bilang kalau jodoh kamu, si Faustina ini, ada di negeri tetangga sana, maksudnya Kroasia. Coba kamu pergi ke sana, nanti kamu pasti ketemu dengan jodohmu. Tapi sebelum ke sana, besok kamu kesini dulu, dan ingat rahasiakan ucapan aku ini ya. Selain itu, Leonarda menyuruh Faustina untuk menulis surat yang ditujukan kepada keluarganya, yang intinya ngasih tahu kalau Faustina ini baik-baik saja dan sudah bertemu dengan jodohnya. Faustina pun menuruti perkataan Leonarda. Singkat cerita, keesokan harinya, Faustina datang ke rumah Leonarda. Mereka pun ngobrol-ngobrol sebentar, lalu Leonarda memberikan Faustina segelas anggur yang sudah diberi racun. Dan setelah Faustina meminumnya, dia pun langsung pingsan. Lalu diseretlah badan Faustina ini, kemudian langsung dihantam menggunakan kampak berkali-kali. Matilah Faustina kan di situ. Lalu nggak sampai kayak gitu aja loh. Jasad Faustina dia gantung dengan posisi kaki di atas. Tujuannya supaya darahnya itu mengalir ke bawah. Dan Leonarda menaruh sebuah baskom di bawahnya untuk menadahi darah Faustina ini. Bahkan setelah darahnya udah terkumpul semua di baskom, dia biarkan saja darah itu sampai mengental. Lalu setelah dirasa udah kental, dimasukkanlah tepung dan semua bahan-bahan lainnya untuk dia jadikan kue. Gila ini memang. Dan setelah udah jadi kue, dia bagikan aja ke tetangga sekitar rumahnya. Kocak. Sedangkan jasad Faustina yang dia kantung tadi, dia potong-potong menjadi 9 bagian. Lalu dia rendam potongan daging-daging itu dengan cairan kimia sampai larut, sampai teksturnya ini seperti bubur. Lalu sebagian dia buang ke sepiteng, dan sebagiannya lagi dia taruh di ember. Terus dia campurin dengan pewangi, lalu dia cetak menjadi sabun. Psikopat. Faustina Seti ini pun menjadi korban pertama Leonarda yang jasadnya dijadikan sabun dan kue. Korban keduanya adalah seorang wanita juga bernama Francesca Soavi. Francesca ini meminta bantuan Leonarda untuk supaya dicarikan pekerjaan. Saat itu Leonarda menjanjikan jika ada pekerjaan yang cocok dengan Francesca ini. Tapi pekerjaannya ini di luar kota, yaitu di Italia Utara. Leonarda pun menyuruh Francesca agar besok datang lagi ke rumahnya sambil membawa semua surat-surat untuk keperluan melamar kerja. Dan Francesca juga disuruh bikin surat yang ditujukan kepada temannya yang isinya ya ngasih tahu kalau dia baik-baik saja dan sudah bekerja. Dia pun disuruh jangan bilang ke siapa-siapa soal ini. Lalu keesokan harinya Francesca datang lagi menemui Leonarda dan mereka pun ngobrol-ngobrol. Lalu Leonarda menjamunya dengan segelas anggur yang sudah diracun. Setelah diminum, Francesca pun pingsan dan setelah itu ya sama. Diseret tubuhnya si Francesca ini dihantam dengan menggunakan kampak, digantung dengan kaki di atas, lalu diambil darahnya untuk dijadikan kue. Jasadnya yang udah kering dipotong-potong, dicampur dengan cairan kimia, lalu diproses menjadi sabun. Udah gitu kayak prosesnya si Faustina korban pertamanya. Lanjut ke korban ketiganya, dia bernama Virginia Sassiopo, seorang mantan penyanyi di La Scala. Dia juga menemui Leonarda untuk meminta dicarikan pekerjaan baru. Leonarda pun menjanjikan pekerjaan sebagai sekretaris di Florence. Lalu setelah itu sama seperti korban-korban sebelumnya, dia disuruh menemuinya besok. Disuruh bikin surat yang menyatakan kalau dia baik-baik saja, terus disuruh untuk tidak bilang ke siapa-siapa. Dan keesokannya juga sama. Setelah datang ke rumah Leonarda, dia disuguhi segelas anggur yang beracun, terus pingsan, Leonarda hantam pakai kampak, terus digantung, diambil darahnya, dan dijadikan kue dan sabun juga. Ya, samalah prosesnya, kayak macam udah handal banget nih si Leonarda Cianciulli. Pada awalnya, kejahatan Leonarda ini berjalan dengan sangat mulus. Tidak ada orang yang mencurigainya sama sekali. Karena dia melakukannya begitu rapih dan bersih. Kejahatannya ini mulai terendus setelah dia membunuh korban ketiganya, yaitu Virginia. Jadi ternyata Virginia ini sebelum dinyatakan hilang, sempat bilang dengan sepupunya kalau dia hendak menemui seorang peramal bernama Leonarda Cianciulli. Sepupu Virginia ini mencurigai kalau peramal ini, yaitu Leonarda, tahu akan hilangnya Virginia. Apalagi dia ini orang yang skeptis dengan hal yang mistik atau klinik. Jadi ceritanya sepupu Virginia ini nyari nih tempat tinggal Leonarda. Setelah dicari-cari ketemu juga nih akhirnya, dan dia pun datang langsung bersama dengan polisi. Di situ pun polisi langsung melakukan investigasi. Dan diketahui ternyata ada 2 kasus orang hilang lainnya. Yang ternyata orang yang ditemui terakhir kali oleh ketiga orang ini itu si Leonarda Cianciulli. Tapi polisi awalnya agak ragu apa iya pelakunya si Leonarda. Emang sih pastinya Leonarda ini ada hubungannya dengan hilangnya mereka. Tapi sepertinya dia bukan seperti pembunuh. Dilihat dari fisiknya yang sudah mulai rentak. Polisi ini saat itu lebih curiga dengan anaknya yaitu Giuseppe.
Giuseppe pun dibawa oleh polisi untuk diinterogasi. Nah, karena Leonardo ini memang sangat menyayangi anaknya, karena ya tahu sendirilah gimana protektifnya dia kepada anaknya ini. Disinilah Leonardo mulai mengakui kejahatannya. Bahkan dia menceritakan secara detail setiap pembunuhannya. Dari mulai memberi racun, membantai korban-korbannya, sampai cara menghilangkan bukti kejahatannya, yaitu dengan membuat ketiga korbannya menjadi sabun dan kue. Sontak pengakuan Leonardo Cianciulli ini membuat geger Italia pada saat itu. Singkat cerita, Leonardo pun ditangkap dan dinyatakan bersalah atas 3 tindakan pembunuhan. Akhirnya Leonardo pun diadili dan divonis 3 tahun rehabilitasi di rumah sakit jiwa dan 30 tahun kurungan penjara. Ramalan-peramal yang melihat kedua tangan Leonardo pun jadi kenyataan. Masih ingat kan kalian? Peramal yang sudah tahu kalau Leonardo ini akan masuk penjara dan akan masuk ke rumah sakit jiwa. Tapi pada 15 Oktober 1970, di saat terakhir rehabilitasi di rumah sakit jiwa wanita di Pozzuoli, Leonardo dikabarkan meninggal dunia di usia ke-70 tahun karena pendarahan otak. Tapi kasusnya si Leonardo ini benar-benar membuat gempar Itali. Alat-alat seperti kampak, pisau, dan juga alat-alat masak seperti panci yang digunakan Leonardo ini sampai disimpan dan dipajang di Museum Kriminologi yang ada di Roma dan masih ada hingga saat ini. Oke lurah, itulah kisah Leonardo Cianciulli, seorang psikopat yang membuat sabun dan kue dari jasad manusia. Sampai ketemu lagi di video lainnya, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.